sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat besar anugerahnya yang selamatkan ku tersesat, sekarang selamat dengan kasih kudus. Terima kasih untuk Ibu Dewi dan juga Gerard sudah menyampaikan persembahan pujian buat kita yang mendengar baik di ruang ibadah maupun di kanal YouTube. Mungkin kita berpikir itu sebuah lagu yang sangat sederhana, tapi kalau Bapak Ibu memperhatikan ya, pianis kita yang tadi memainkan lagu Amazing Grace bukanlah orang yang sudah profesional, dan itu membutuhkan sebuah kerja keras dari dia untuk bisa tampil di depan kita semua, mengiringi ibunya bernyanyi. Karena itu saya sangat mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh Gerard, dan semoga apa yang dia lakukan hari ini bisa membuat dia semakin termotivasi dalam melayani Tuhan dan umat Allah di Gereja Kristus Bogor khususnya. Sebelum kita berdoa, Bapak Ibu izinkan saya untuk menjelaskan semua. Dengan begitu Bapak Ibu, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami yang hadir di ruang ibadah ataupun kami yang hadir di rumah kami masing-masing ikut beribadah melalui kanal YouTube bisa diberikan kesempatan untuk duduk beribadah, mengikuti setiap rangkaian tata ibadah yang sudah dipersiapkan oleh para pelayan ibadah ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pimpinan dan kekuatan dari-Mu supaya kami dapat mengikuti peribadahan ini dengan baik, kami dapat mengikuti firman yang disampaikan melalui khotbah pada ibadah Minggu Advent kedua ini. Dan kami mohon hikmat dari Tuhan agar kami bukan hanya mengikutinya dengan fisik kami, tetapi kami juga boleh mengikutinya terutama dengan seluruh keberadaan diri kami, dengan hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar melalui telinga kami pada hari ini dapat kami mengerti melalui hati dan pikiran kami untuk kemudian kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari melalui setiap bagian diri kami yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang
Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari perenungan kita di Minggu Advent kedua ini terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 11, dan saya mengundang Bapak Ibu baik yang ada di ibadah ataupun di rumah masing-masing untuk membaca firman ini bersama-sama dengan saya. Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, you are mine. Kamu adalah milikku. Adalah sebuah kalimat yang mungkin akan membuat hati kita berdebar-debar ketika mendengar kalimat ini diucapkan oleh seorang kekasih kepada pasangannya dalam film atau drama romantis yang kita tonton. Apalagi jika kita tahu bahwa sebelum adegan itu, pasangan tersebut dikisahkan mengalami banyak hal yang membuat mereka sulit untuk bersatu meskipun mereka saling mencintai. Dalam kondisi seperti itu, mendengar kalimat "you are mine" di akhir dari film atau drama tersebut bisa membuat kita merasa senang, terharu, atau bahkan lega. Karena akhirnya mereka bisa saling memiliki. Tetapi, kalimat yang terdengar romantis ini bisa berubah menjadi kalimat yang menakutkan ketika orang yang mengucapkannya adalah orang yang posesif, bahkan abusive. Itulah sebabnya kalimat yang sama sering diucapkan di dalam film horor atau thriller, apalagi ketika diucapkan oleh seorang psikopat. Kalimat ini bisa membuat sekujur bulu kuduk kita berdiri ketika mendengar psikopat itu berkata sambil memegang pisau, tentunya ya, memegang pisau lalu mengatakan, lalu tiba-tiba layar kita menjadi gelap. Reaksi kita bukanlah akhirnya mereka bisa saling memiliki, bukan, tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi selanjutnya? Ada apa ini? Jadi Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa kalimat yang sama bisa menimbulkan efek yang berbeda tergantung pada orang yang mengucapkannya dan situasi ketika kalimat tersebut diucapkan. Jika demikian Bapak Ibu, efek seperti apa yang muncul dalam diri kita ketika kita mendengar kalimat ini diucapkan oleh Allah? Yesaya pasal 43 ayat 1 kan mengatakan kepada kita, kamu adalah milikku, you are mine. Sebagai orang yang beriman pada Allah, di satu sisi kita tentunya merasa senang karena Allah sang pencipta mengklaim kita sebagai miliknya. Akan tetapi di sisi lain kita juga mungkin merasa malu karena kita yang adalah milik Allah ternyata sering mengecewakan sang pencipta dan pemilik kita. Apapun itu, saya ragu ada orang yang di antara kita, yang baik yang hadir di ruang ibadah ataupun di kanal YouTube, ataupun orang yang akan mendengar rekaman khotbah ini kemudian, akan berdiri bulu kuduknya karena takut ketika mendengar kalimat ini diucapkan oleh Allah. Jadi efek yang ditimbulkan bisa jadi adalah senang, bahagia, terharu, mungkin juga malu, tetapi bukan takut. Ketika kita menyadari efek yang ditimbulkan oleh pernyataan ini,
oleh Allah, kita mungkin menganggap teks Yohanes 1 ayat 10 sampai 11 agak janggal. Coba kita lihat kembali teks ini. Dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jika efek yang ditimbulkan oleh klaim kamu adalah milikku dari Allah kepada kita manusia bukan rasa takut, jika efeknya bukan rasa takut, lalu mengapa dunia yang diciptakan oleh Allah dan yang adalah milik Allah tidak mengenal dan menerimanya? Ada sesuatu yang tidak masuk dalam logika kita di sini. Karena jika kita senang diklaim sebagai milik Allah, kita tidak akan mungkin melupakan dan menolak Allah. Kita tidak akan mungkin tidak mengenalnya dan tidak menerimanya. Jadi, mengapa dunia bisa tidak mengenal dan menerimanya? Jawaban yang sederhana adalah seperti yang tertulis di dalam warta jemaat kita, perenungan warta jemaat kita hari ini. Karena dunia telah jatuh ke dalam dosa sehingga tidak lagi mengenal dan menerima Sang Pencipta dan pemiliknya. Ya, jawaban tersebut bisa kita pahami. Tetapi kemudian muncul pertanyaan yang lain. Jika Allah menciptakan dan memiliki kita, mengapa Allah membiarkan dunia miliknya tidak mengenal dan menerimanya? Mengapa Allah membiarkan dunia miliknya melupakan dan menolaknya? Bukankah jika kita memiliki sesuatu, Bapak Ibu, kita akan membuat sesuatu tersebut dikenali sebagai milik kita, seperti yang dicontohkan dalam gambar ini. Ini menarik sekali ketika saya browsing mencari gambar-gambar yang mengilustrasikan bagaimana ketika manusia memiliki sesuatu, dia akan melakukan segala upaya untuk menunjukkan ini adalah miliknya. Seperti contohnya gambar mangga ini. Ini Adit, jangan dipetik. Lalu kemudian kalau kita lihat ada gambar peralatan tulis di sebelah kiri itu, lalu kemudian semuanya ditandai dengan foto sang pemilik. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan tulisan di belakang alat-alat gambar itu bukan tulisan Indonesia, itu tulisan Thailand semestinya. Jadi di Indonesia, di Thailand, atau di belahan dunia manapun, ketika kita memiliki sesuatu, manusia cenderung mengatakan seperti ada di foto tengah, mine, ini milikku, milikku. Itu yang terjadi kalau kita memang memiliki sesuatu, bahkan kita yang membuat sesuatu itu, kita akan mengklaim, menunjukkan bahwa ini adalah milikku. Lalu mengapa tidak melakukan apa? Inilah yang membuat teks ini menjadi janggal. Itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Kristus. Pertanyaan, mengapa Allah membiarkan manusia jatuh dalam dosa sehingga melupakan dan menolaknya, merupakan pertanyaan teologis yang sudah dibahas oleh banyak teolog dari dulu sampai sekarang. Jawaban yang singkat terhadap pertanyaan itu adalah Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya dengan memberikan kehendak bebas pada manusia. Sehingga manusia berdosa karena pilihannya sendiri. Apakah Allah bisa mencegah manusia berdosa? Tentu bisa. Tetapi Allah tidak mau melakukannya karena Allah menghargai kehendak bebas manusia. Allah tidak ingin melanggar kehendak bebas manusia yang sudah diberikan sendiri oleh Allah kepada manusia. Mengapa Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia ketika Allah tahu bahwa hal itu bisa membuat manusia memilih dosa? Karena Allah tidak ingin manusia berelasi dengannya
seperti robot yang sudah diprogram. Dia ingin manusia berelasi dengannya karena manusia mencintainya. Dia menginginkan relasi yang dipenuhi dengan keindahan dan kegairahan, penuh dengan cinta, bukan relasi yang hampa. Inilah konsep kepemilikan Allah. Dia adalah sang pencipta dan pemilik dunia, tetapi dia tidak bersifat posesif, apalagi abusif terhadap miliknya. Dengan memahami konsep ini, kita akan menyadari bahwa Allah tidak menginginkan manusia jatuh ke dalam dosa. Sampai kapanpun Allah membenci dosa. Tetapi Allah tidak ingin memaksa manusia untuk taat kepadanya. Inilah ironi yang menjadi bukti cinta Allah kepada manusia. Sebegitu besarnya cinta Allah kepada miliknya, ia rela menderita karena harus melepaskan miliknya. Lalu rela menderita untuk mendapatkan kembali miliknya melalui kematian Kristus. John Nafon, seorang imam Jesuit, mengatakan bahwa inilah proklamasi iman Kristen tentang Allah. Bahwa Allah adalah sang cinta yang memberi diri dan memberi kehidupan. Akan tetapi Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan dalam teks kita hari ini, dunia miliknya tidak mengenal dan menerima Allah, sehingga dunia miliknya merusak gambaran Allah sang cinta ini dengan konsep kepemilikan yang posesif, bahkan abusif. Banyak orang yang menjadi korban dari kondisi ini. Ketika gambaran mereka tentang Allah itu menjadi rusak akibat perilaku orang lain. 2 tahun yang lalu, saya menjadi salah satu korban kondisi ini. Pada waktu itu, saya dan teman-teman saya sedang menggembari lagu-lagu yang dikarang oleh salah seorang komposer lagu Kristen kontemporer. Salah satu judul lagunya adalah You Are Mine, yang ditulis berdasarkan Yesaya 43 ayat 1. Liriknya seperti ini. Ketika kita membayangkan lagu ini dinyanyikan oleh Allah, saya akan menangkap kamu dari semua ketakutanmu. Saya mengklaim kamu sebagai milik. Ketahuilah aku dekat, jangan takut, aku besertamu. Aku memanggil setiap kamu dengan nama. Datang dan ikutlah aku akan membawamu pulang. Aku mencintaimu, kamu adalah milikku. Kalau kita membayangkan lagu ini, dinyanyikan oleh Allah, kita akan tentu merasa senang dan terharu, seperti yang kita sudah bahas tadi. Dan semakin menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh cinta. Akan tetapi, Bapak Ibu, di kemudian hari, kami mendengar bahwa sang komposer lagu ini menghadapi tuduhan pelecehan seksual dari banyak perempuan yang pernah bekerja di workshopnya. Saya ingat sekali waktu itu kami membahas hal ini, lalu kemudian salah seorang teman saya mengatakan, aduh, saya ngebayangin dia mendekati para perempuan ini sambil menyanyikan lagu ini. Dibayangkan orang yang pelecehan seksual kepada kita dan mengatakan kita akan yang dalam hanya akan membawa Tuhan, aku mencintai dan kamu. Efek yang ditimbulkan akan berbeda, bukanlah orang yang dengan cinta kasih, gambar yang penuh dengan. Sampai detik ini, Bapak Ibu, saya tidak bisa mendengar atau menyanyikan lagu ini tanpa membayangkan peristiwa pelecehan yang dilakukan oleh komposer ini terhadap para korbannya. Gambaran Allah yang penuh cinta menjadi rusak karena perilaku orang ini.
Kisah ini membuktikan bahwa orang Kristen, sekalipun kita mengaku sebagai milik Allah, sebenarnya tidak luput dari dosa merusak gambaran Allah Sang Cinta ini. Oleh karena itu, amatlah tepat jika di Minggu Advent kedua, sebagai wujud persiapan menyambut kedatangan Tuhan Sang Pencipta dan Pemilik kita mengintrospeksi diri dan mengevaluasi konsep kepemilikan. Jika Bapak Ibu memperhatikan, di sebelah kanan slide khotbah ini ada logo 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Saya ingat sekali saya pernah berbagi informasi tentang kampanye ini kepada Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam khotbah beberapa tahun yang lalu. Untuk mengingatkan kembali, kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Kampanye ini berlangsung dari tanggal 25 November, yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, hingga tanggal 10 Desember, yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Menghubungkan antara Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Hari Hak Asasi Manusia merupakan sebuah gestur simbolik untuk menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Saya mengangkat isu kekerasan di dalam ibadah Advent kedua ini bukanlah karena waktunya bertepatan dengan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, tetapi karena isu ini sangat berhubungan dengan pembahasan kita hari ini tentang konsep kepemilikan, dan karena isu ini merupakan isu yang sehari-hari kita temui di dalam masyarakat. Catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2021 yang dirilis di awal 2021 menunjukkan bahwa pada masa pandemi tahun 2020 ada peningkatan tajam aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020. Angka ini merupakan jumlah pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga mitranya, bukan jumlah kekerasan yang sesungguhnya terjadi. Karena jumlah yang sesungguhnya terjadi pasti akan jauh lebih besar ketimbang jumlah orang-orang yang berani mengadu ke Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga mitranya. Dari jumlah yang besar itu, yang sebenarnya terjadi itu, sangatlah mungkin kita ada di dalam salah satu jumlah itu, salah satu kasus itu. Entah kita sebagai korban dari kekerasan tersebut, atau kita sebagai pelaku aktif secara tidak disadari, ataupun kita sebagai pelaku pasif ketika kita menyadari atau menyaksikan kekerasan terjadi di depan mata kita, tetapi kita membiarkan kekerasan itu terjadi. Dengan kata lain, kita perlu bahas isu ini, karena isu ini adalah isu kita bersama, bukanlah isu untuk kaum perempuan saja, atau untuk para korban saja. Pemahaman bahwa isu kekerasan ini merupakan isu kita bersama semakin diperjelas oleh pembahasan kita hari ini. Seperti yang tadi saya sudah katakan, manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan segala upaya dalam rangka mempertegas klaimnya bahwa ini adalah milikku. Klaim-klaim ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali berhubungan dengan sifat manusia yang bukan hanya posesif, ya, rasa kepemilikan yang berlebihan, dan abusif, ya, upaya untuk memutarbalikkan konsep cinta misalnya menjadi konsep yang toksik, ya, yang meracuni gitu ya. Bukan hanya sifat posesif dan abusif yang membuat klaim ini berbahaya, tetapi juga keangkuhan kita yang terwujud dalam sikap merasa diri yang paling benar, merasa diri yang paling penting, merasa diri yang paling hebat, paling berkuasa, dan lain-lain. Itulah sebabnya manusia dengan konsep pemilikannya seperti ini
milikku, dan milikku, akan dengan mudahnya menggunakan kekuasaannya untuk menekan orang lain. Kekerasan pun terjadi, baik dalam bentuk fisik, seksual, psikis, verbal, dan bentuk-bentuk lainnya yang seringkali merupakan gabungan dari berbagai bentuk kekerasan ini. Hasilnya berbeda dengan efek bahagia, senang, haru yang ditimbulkan oleh konsep kepemilikan Allah Sang Cinta. Efek yang ditimbulkan oleh konsep kepemilikan yang berujung pada kekerasan ini adalah ketakutan, bukannya ketakutan dalam pengertian respect, hormat, tapi ketakutan yang membuat kita akan tidak mau berusaha melakukan segala cara untuk menghindari orang itu. Lalu trauma, ketidakpercayaan, dan perpecahan atau relasi yang rusak. Ini adalah efek-efek yang ditimbulkan oleh konsep kepemilikan yang posesif, abusif, dan angkuh yang berujung pada kasar. Mari kita tanyakan pada diri kita, saudara-saudari, apakah keberadaan diri kita pernah atau bahkan masih menimbulkan efek-efek ini dalam diri kita? Jika orang itu melihat kita trauma, kepercayaan, ada perpecahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengintrospeksi dulu. Apakah kita sebagai orang tua menganggap anak-anak kita sebagai milik kita, sehingga secara sadar atau tidak kita melakukan kekerasan psikis dengan mengendalikan kita, melarang mereka melakukan ini dan itu, dan hanya apa yang Papa dan Mama katakan yang boleh dilakukan. Apakah sebagai anak kita memperlakukan orang tua kita sebagai milik kita yang hanya perlu dicukupkan kebutuhan fisiknya, tetapi tidak diperhatikan kebutuhan psikisnya? Sehingga kita seringkali melakukan kekerasan verbal atau kekerasan yang lainnya ketika mereka meminta, orang tua kita meminta perhatian. Apakah sebagai pimpinan di kantor kita menganggap anak buah kita sebagai milik kita, sehingga kita melakukan kekerasan terhadap mereka dengan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang melebihi deskripsi tugas, atau menuntut hasil-hasil pekerjaan yang sangat sempurna, yang tidak mengizinkan satupun kesalahan dilakukan? Apakah kita sebagai orang yang melayani menganggap pelayanan kita adalah milik kita, sehingga kita melakukan kekerasan terhadap rekan-rekan sepelayanan kita dengan menganggap cara dan pemikiran kita yang paling benar, dan cara dan pemikiran mereka itu kurang benar, bahkan selalu salah? Pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak Ibu, hanyalah contoh bagaimana kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Dan pertanyaan-pertanyaan ini bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu, saudara-saudari sesuai dengan kondisi masing-masing. Termasuk juga pertanyaan, apakah saya berdiam diri ketika menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain? Terutama ketika kekerasan itu dilakukan oleh orang-orang yang kita takuti, kasihani. Introspeksi diri ini, Bapak Ibu, perlu dilakukan di semua aspek dan semua lokus kehidupan kita. Di rumah, di dalam dunia pekerjaan kita, di dalam dunia pelayanan kita, dan lain sebagainya, dengan tujuan bukanlah untuk menyalahkan diri sendiri ataupun untuk menyalahkan orang lain, tetapi dengan tujuan untuk mengubah konsep kepemilikan kita yang posesif, abusif, dan angkuh itu menjadi konsep kepemilikan yang dipenuhi dengan cinta yang memberi kehidupan seperti yang dicontohkan dan dimiliki oleh Allah. Cara inilah upaya kita untuk mengubah pola pikir kita, yang menjadikan kita sebagai manusia yang betul-betul manusiawi,
Dalam arti manusia yang sesuai dengan hakikatnya, yang segambar dan serupa dengan Allah. Ketika kita berusaha untuk meneladani Allah dalam kehidupan kita. Saya hendak mengakhiri Bapak Ibu dengan mengingatkan pada kita suatu ayat yang sangat terkenal dari Yohanes pasal 3 ayat 11. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Saat ini Bapak Ibu kita sedang menantikan perayaan kedatangan Yesus yang pertama melalui peristiwa Natal dan sedang mengantisipasi kedatangan Yesus yang kedua kali. Dulu Yesus datang ke dunia dengan satu misi utama seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16, yaitu untuk menyelamatkan ciptaan miliknya yang seharusnya binasa, atau yang disebut dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai 11, ciptaannya yang tidak mengenal dan tidak menerimanya, ciptaan yang melupakan dan menolak Sang Pencipta dan Pemilik. Yohanes pasal 3 ayat 16 memberikan kesaksian pada kita bahwa cinta Allah, kasih Allah kepada milik akan dunia, itulah yang membuat Allah melakukan segala sesuatu yang kita imani sampai saat ini, yaitu Yesus yang datang ke dunia untuk menebus kita. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa Allah melakukan segala sesuatu karena cintanya pada kita miliknya, ketika kita pada hari ini merasa ditegur dan dipanggil untuk bertobat, sadarilah Bapak Ibu bahwa teguran ini, panggilan ini, merupakan teguran dan panggilan cinta Allah kepada kita. Dia tidak ingin kita bertobat atas dasar ketakutan kita kepadanya. Dia ingin kita bertobat karena kita juga cintai. Dia tidak memaksa kita untuk datang kepadanya, pulang kepadanya. Tetapi dengan nangis dan lembut, dia memanggil kita yang berdosa. Apa jawab kita? Mari kita berikan jawaban kita kepadanya melalui satu